Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, saudara saya, guru saya, Romo Kiai Haji Ubaidillah Fakih, selaku pemangku Pondok Pesantren Langitan, Bapak Habib Umar Al-Mutahar, Al-Habib Najib Al-Hadad, Habib Ahmad bin Mustafa Al-Hadar, para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, para pendiri dan masyayikh Pondok Pesantren Langitan, dan seluruh jajaran yang hadir di sini yang sungguh saya muliakan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk berbicara di hadapan para santri, para tokoh-tokoh. Saya senang sekali kalau berbicara di tengah-tengah. Oke, Habib Jamal tadi luar biasa memberikan pembekalan kita dua hal. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang persatuan. Hadirin sekalian, saya akan cerita sedikit tentang siapa diri saya. Iya, biar tahu. Jangan sampean tahu nih Jenderal Muldoko nggak ngerti ya apa dulunya perjuangannya gitu ya. Muldoko kecil ini dulu lahir di Desa Pesing. Pesing itu Purwasri, Kediri. Dulu hidup saya waktu kecil mungkin sama dengan sampean panjenengan sedoyo. Hidup saya itu dulu di Langgar. Langgar itu Suro kecil di Langgar. Jadi kalau udah jam 5 sore itu udah masuk di Langgar, berikutnya ngaji, terus latihan silat, setelah itu baru bisa tidur. Jam 4:30 gebukin oleh kiai saya, sampai saya ingat sekarang itu, kiai saya itu namanya Kiai Slamet, bawa rotan begitu, pagi-pagi gebukin, harus bangun pagi, sholat subuh, dan setelah itu saya digelendeng oleh ayah saya ke sawah untuk ngecikin itu padi, jagung, kedelai, kadang-kadang nyirami tembakau begitu. Saya hidup di lingkungan orang yang sulit, bukan hidup di lingkungan orang yang mampu, enggak. Hidup di tengah-tengah kesulitan. Hadirin sekalian, tetapi saya punya keyakinan untuk bisa merubah lingkungan saya dan lingkungan di sekitar saya. Khususnya saya ingin berubah hidup saya, karena saya nggak malu-malu. Saya ini terlalu bosan jadi orang miskin begitu. Tenanan ini. Akhirnya saya sekolah lah itu ke Jombang, SMA Jombang. Tuh, SMA 2 Jombang. Alhamdulillah terus diterima menjadi taruna dan terus berjalan sebagai prajurit TNI. Begitu ceritanya. Tidak pernah terbayangkan akan menjadi seorang panglima TNI, belas orang. Wane wong duwe iso kodo-kodo tenan. Tetapi kenapa saya bisa berhasil seperti itu? Ini kunci. Saya ingin menitipkan ini pada anak-anak saya. 3 hal yang saya yakini yang bisa membawa keberhasilan saya sampai dengan Panglima TNI dan sekarang menjadi Kepala Staf Presiden. Yang pertama, ibu saya melihat mulai saya masuk taruna itu tidak pernah berhenti untuk sholat duha dan sholat malam. Apa yang saya lihat akhirnya saya praktekkan, teman-teman sekalian. Sampai dengan saat ini alhamdulillah saya tidak pernah berhenti untuk sholat duha.
Jadi panjenengan sedaya yakin tenanan iki. Nek panjenengan salat duha bener-bener sungguh-sungguh, nggak ada yang sulit hidup ini. Yang kedua, saya sungguh mengabdi kepada orang tua saya. Pengabdian saya kepada orang tua saya mungkin belum seberapa, tetapi saya usahakan semaksimal mungkin. Bahkan terakhir saya ketemu orang tua saya menjadi panglima divisi, saya pulang, saya sujud itu di hadapan kaki orang tua saya. Ini pesan kepada teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin berhasil menjadi seseorang dalam hidup ini, baik dunia maupun akhirat, jangan coba-coba wani karo wong tuwa. Kuwahalat le kok. Tenanan iki. Yang ketiga, saya sangat hormat dan menyantuni yatim piatu. Itu 3 hal ini menurut keyakinan saya bisa membawa saya seperti ini. Benar atau tidak saya nggak ngerti, tapi itulah yang saya lakukan. Mudah-mudahan benar begitu. Ini perjalanan saya. Nah, terus karena saya hidupnya di Kabupaten Kediri, tapi perbatasan dengan Jombang. Pada saat saya sekolah SMA dulu, para Habib, Pak Kiai semuanya, saya agak nakal dulu. Bukan nakal, kepepet. Orang duit. Jadi kalau naik bus dari Purwasri ke Jombang, turunnya di Perak. Karena waktu itu kondekturnya takon, dia nemu tiketmu, orang duit tiketnya, akhirnya mudun. Nah disitulah jalan perenungan bagi saya. Maka alhamdulillah begitu saya mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, saya bangunlah itu Perak itulah Perak itu jalan perenungan dalam perjalanan hidup saya. Saya bangunlah itu ada Masjid Muldoko yang ada di Perak saat ini itu. Jadi kalau panjenengan keluar dari tol itu alhamdulillah bisa mampir di sana itu. Itu kalau panjenengan baca itu sejarahnya itulah jalan perenungan saya. Kenapa saya membangun di situ? Kalau saya bangun di Kediri, nanti wong Jombang muring-muring kok. Aku bangun yang Jombang, nggak wong Kediri muring-muring wis nang tengah wis. Kebetulan disitulah memang titik di mana saya sering berhadapan dengan para kondektur itu. Itu masalah. Teman-teman sekalian, saya tidak ingin mengajari ikan di laut. Maksudnya apa? Saya juga tidak ingin menggaram ikan di laut. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, tidak. Karena saya sadar, saya sekarang berbicara dengan siapa? Pondok Langitan ini dibangun pada 1852 oleh Kiai Haji Muhammad Nur. Dari situ muncul sebuah kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Kalau saya baca sejarahnya seperti itu. Disitulah beliau menggembleng para santri dan menggembleng masyarakat di lingkungan ini untuk menghadapi penjajahan Belanda pada saat itu. Dan akhirnya dari suro yang kecil itu saat ini telah lahirlah pesantren Langitan seperti yang kita lihat sekarang ini. Hadirin sekalian, saya melihat sebuah pelajaran yang luar biasa. Ada sebuah asas yang didoktrinkan di Langitan ini. Ini sungguh luar biasa. Biar nggak salah saya akan baca. Pembaharuan dan modernisasi tidak boleh mengubah atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren. Kita memahami dunia saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saya selalu mengatakan dunia berubah dengan cepat,
penuh dengan risiko, kompleksitinya luar biasa, dan kadang-kadang sering mengejutkan. Tetapi asas pesantren ini telah menggariskan sebuah batasan yang sangat jelas, sangat clear, bahwa dunia, Indonesia, lingkungan, dan seterusnya boleh berubah, dan memang perubahan itu selalu terjadi. Tetapi pembaharuan dan modernisasi tidak boleh mengubah atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Tepuk tangan yang keras. Ini harus kita yakini sesuatu yang benar. Apapun perubahan itu terjadi dalam lingkungan yang seperti apapun, tetapi nilai-nilai idealisme, nilai-nilai dan orientasi pesantren itu tidak boleh bergeser. Kenapa tadi saya mengatakan hidup saya dulu dilanggar di Suro kecil? Saya sampaikan karena sampai dengan saat ini saya punya keyakinan penuh bahwa langgar, pesantren, musola, masjid, dan seterusnya, disitulah karakter anak-anak bangsa Indonesia terbangun dengan kuat. Di situ nilai yang saya rasakan. Itu. Aku disini kalau gak turun dengan ini langgar mungkin gak jadi panglima ya kira. Tenanan nih. Karena apa? Pagi-pagi aku digebuki karo kiaiku, diajak ngaji, diajak silat. Suatu saat saya menjadi panglima TNI, saya pergi ke Henan di China. Pagi-pagi saya pakai jas tebel rangkap-rangkap. Saya malu melihat anak-anak di Henan di China. Dia telanjang dada mulai anak yang usia 8 tahun sampai dengan 17 tahun. Dia hanya pakai celana panjang. Dia latihan kungfu dalam kondisi yang dingin seperti itu. Itulah bagian dari karakter seseorang dibangun, sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat. Itu hadirin sekalian. Berikutnya yang kedua, ini pandangan ya, tinggal 2 menit, cukup 2 menit lagi. Ini penting lagi, penting sekali lagi, sangat penting. Nilai-nilai yang ditanamkan di langitan ini, melihat perkembangan budaya tetek mengek lah dan seterusnya, melihat drakor lah dan seterusnya. Satu, memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya baru yang konstruktif. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tepuk tangan lagi. Jadi saya datang ke sini bukan saya menceramai panjenengan, tapi justru saya belajar 2 hal ini untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Luar biasa. Demikian hadirin sekalian, mohon maaf contoh-contoh saya tadi saya harus sampaikan biar panjenengan sedaya tahu bahwa Muldoko itu nggak lahir dari sendok perak, bukan. Lahirnya jadi entong itu lah kira-kira. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.